Halo Kak. Halo Kak. Boleh perkenalan dulu siapa namanya? Baik, perkenalkan saya Nur Syakina Kak, biasanya dipanggil Kina. Perkenalkan, nama saya Nabila. Karena di angkatan saya, khususnya di kelas saya banyak banget tuh namanya Nabila. Jadi saya dipanggil Namut. Mahasiswa semester berapa nih? Fakultas apa? Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar semester 1 Kak. Jadi saya kuliah di jurusan Psikologi Universitas Negeri Makassar. Dan saya sini kelas F, semester 1 angkatan 2024. Apa yang pertama kali terlintas di pikiranmu saat mendengar kata psikologi? Mental health kayaknya Kak. Dukun versi elit. Kalau kamu bisa mendeskripsikan semester pertama ini dengan satu kata, apa yang akan kamu pilih? Adaptasi. Seru dan asik. Oke, jadi seru atau asik nih? Dua-duanya sama aja sih artinya. Oke. 11-12 lah. Kenapa adaptasi yang kamu pilih? Karena menurut saya di semester 1 itu betul-betul kayak sebagai mahasiswa baru itu betul-betul banyak adaptasinya, entah itu adaptasi dengan metode belajarnya atau adaptasi dengan lingkungan barunya, orang-orang di sekitarnya. Itu sih Kak. Udah hampir habis nih semester 1. Ada nggak sih hal yang paling bikin kaget saat pertama kali jadi mahasiswa? Hal yang bikin kaget itu tugas-tugasnya. Kenapa tuh? Soalnya tugas-tugasnya lebih next level dari tugas SMA. Jadi kayak pas dapat tugas-tugas itu, ingat pas hari pertama masuk di hari Senin, ini hari pertama masuk kuliah, kita langsung dapat tugas buat jurnal dan PPT sebanyak 15 atau 16 kalau tidak salah. Padahal kita itu baru maba, dikasih tugas buat jurnal dan PPT setiap pekan dan sebanyak 16. Jadi kayak astaga. Ya jadi pada saat itu sempat heboh juga sih. Soalnya kayak kaget juga kan, baru pertama kali dapat tugas hari pertama baru dikasih tugas yang menurut kami sebagai mami itu terbilang sulit. Jadi kayak wow. Tugas. Untuk pertama kali pasti tugasnya yang wah lumayan berat ya Kak, kayak transisi dari SMA ke kuliah di Fakultas Psikologi itu transparan banget perbedaannya, dan itu lumayan bikin kaget awalnya, sempat shock juga, tapi ya enjoy. Boleh diceritain nggak tuh apa aja perbedaan antara di SMA pas jadi maba psikologi? Nah, kalau di SMA sendiri itu kan untuk tugasnya tidak terlalu sepadat yang di psikologi ya Kak, yang kayak hampir setiap hari tuh ada aja tugasnya. Kalau di SMA juga kan metode belajarnya lebih aktif guru dibandingkan siswa. Nah, sedangkan ternyata di sini sebagai mahasiswa baru kita ibaratnya kita diajar atau dilatih untuk lebih aktif pada saat proses pembelajaran itu sendiri Kak. Pernah nggak sih kamu merasa kayak, wah ternyata kuliah tuh gini banget ya? Kayaknya pernah deh. Kayaknya pernah. Soalnya kan katanya sebelum masuk kuliah itu senior-senior bilang itu dunia kuliah dan dunia SMA itu beda jauh bang. Tapi saat masuk kuliah kok perbedaannya itu tidak terlalu jauh. Di antara pertemanan, saya belum alhamdulillah masuk di pertemanan yang tidak toksik, dan orang-orangnya pun bisa terbilang semua baik, suportif, dan ya jadi kayak ternyata kuliah tidak seburuk itu ya, tidak semenyeramkan yang dibayangkan. Seperti itu. Jujur pernah agak pas kayak fase dimana kayak wah capek, tapi ya seiring berjalannya waktu sudah terbiasa. Oke, udah terbiasa ya. Selanjutnya, kenapa kamu pilih psikologi? Emang cita-citamu atau karena rekomendasi orang lain?
Kalau pilih psikologi itu betul-betul dari diri saya sendiri Kak, karena saya sudah tertarik di psikologi sejak SMA kelas 1 dan memang pas mau transisi ke perguruan tinggi memang menargetkan psikologi itu sendiri Kak. Soalnya yang lulus di situ. Oh. Jadi pernah nyesel nggak sih masuk jurusan ini? Tidak pernah dong. Tidak pernah sama sekali Kak, karena memang ini goal saya dari awal. Oke. Udah memang goals ya. Apa yang kamu bayangkan tentang psikologi sebelum masuk? Awalnya saya mikir kayak di psikologi ada orang-orang yang mau ibaratnya jadi psikolog kan, mau menyembuhkan orang lain. Ternyata dalamnya justru lebih banyak yang bisa dibilang yang mau rawat jalan atau menyembuhkan diri sendiri gitu sih Kak. Orang-orangnya juga ternyata yang awalnya saya kira akan fokus ke psikologi untuk ibaratnya untuk orang lain, tapi memang kita di sini diajarkan untuk menyembuhkan diri sendiri dulu. Pertama kan dukun versi elit tuh. Kedua itu di bayanganku tuh kalau kita masuk psikologi orang-orang bisa langsung baca pikiran kita. Jadi awalnya tuh jadi maba kayak sempat agak nervous sedikit soalnya kayak nanti kayak jalan-jalan depannya senior baru tiba-tiba kita dibaca seperti itu. Kayak aneh kan, tapi ternyata tidak juga. Ekspektasi versus realita tentang mata kuliah lebih gampang atau ternyata lebih ribet? Lebih sebenarnya 50-50 Kak, dibilang gampang karena kita merasakan bisa dibilang relate, tapi agak susah karena ini kan baru kayak masuk di dunia psikologi yang berbicara tentang kayak bagaimana seseorang atau bagaimana manusia bisa mengalami emosi-emosi tertentu. Itu sih yang struggle-nya Kak. 50-50 sih, karena ada mata kuliah yang terbilang susah dan itu susahnya agak kebangetan ya menurut saya. Kemudian tapi ada beberapa mata kuliah yang mungkin karena dosennya juga dalam cara pengajarannya itu kita santai, kita enjoy di kelas, jadi kayak itu terbilang mudah. Pernah nggak sih ngerasa overwhelmed dengan tugas-tugasnya? Pernah, pas awal banget itu pernah yang kayak wah ini bisa selesai atau tidak, ternyata bisa juga Kak. Selalu. Terus gimana cara kamu buat hadapi itu? Seperti kata pepatah yang saya tidak tahu ini benar atau tidak, jalani saja. Ya pasti kita jangan menunda-nunda, itu paling nomor satu di psikologi itu selalu ditekankan untuk tidak prokrastinasi, yang mana setiap tugas harus dikerjakan dengan tidak bilang kayak nanti deh atau bagaimana. Pokoknya kalau sudah ada tugas dan ada waktu dikerjakan. Oke. Terus menurut kamu nih, mata kuliah apa yang paling menantang di semester ini? Statistika dasar. Statdas. Kenapa? Soalnya kan kayak pertama itu saya baru diperkenalkan dengan aplikasi seperti SPSS, saya juga baru belajar cara olah data yang kayak agak shock sedikit ya, soalnya ternyata itu menurut saya terbilang sulit. Mungkin itu Ya seru aja sih Kak, kayak yang awalnya semua mata kuliah kita bergelut tentang kayak psikologi perkembangan anak secara aliran psikologi, terus tiba-tiba kita harus kayak ketemu sama SPSS lah, data-data lah, cari responden. Itu betul-betul kayak wow, menantang. Terus selama semester ini, gimana cara kamu menyesuaikan diri dengan teman-teman di kampus? mengalir seperti air. Asik. Kalau saya sendiri itu Kak, mulai menjalin relasi, mulai entah itu ikut kegiatan apapun yang ada, itu untuk cara saya bisa beradaptasi sama lingkungan sekitar saya. Mungkin itu sih Kak. Oke. Kalau gitu ada nggak sih pengalaman lucu atau aneh mungkin waktu kenalan sama teman-teman kelas? Kalau pengalaman lucu sih awal banget itu kebetulan kelasku itu cuma ada satu cowok Kak, dan itu benar-benar yang kayak pas masuk pertama dan cuma ada satu cowok di tengah-tengah kelas, itu lumayan awkward, tapi
kalau diingat-ingat kayak lucu. Ada. Saat itu masih awal-awal kan, kita ada grup kelas kan. Baru saat itu lagi hektik-hektiknya kakak tingkat itu cari testi untuk Intelbak. Nah, tiba-tiba ada yang chat saya, mau nggak kamu jadi testi Intelbak? Kemudian kayak, kan saya nggak save nomornya kan, baru kulihat, oh ternyata satu grup di grup kelas. Jadi kayak, saya tidak tahu ini orang siapa, jadi saya periksa di get kontak, oh ternyata namanya ini. Baru kedua itu, saya pernah tiba-tiba ditelepon oleh nomor yang tidak dikenal, soalnya mau pindah kelas kan. Baru saya tidak tahu kelasnya ada di mana, jadi kayak tiba-tiba ditelepon, baru kayak di pikiranku tuh ini anak kenapa nelpon tiba-tiba, soalnya kita nggak pernah ngobrol bareng, nggak saling kenal, nggak pernah chat, tiba-tiba dia nelpon. Jadi kayak menurut saya aneh aja sih, tapi mungkin udah biasa, tapi kayak kaget aja sih, itu aja. Menurut kamu, apa yang bikin lingkungan psikologi berbeda dengan lingkungan di jurusan lain? Nah, kalau untuk yang membuat, menurut saya pribadi ya Kak, kalau yang membuat psikologi itu berbeda dengan jurusan lain, karena untuk di psikologi itu sendiri saya merasakan kayak orang-orangnya itu betul-betul yang kayak suportif, terus kayak ibaratnya lingkungan yang memanusiakan manusia, terus yang terbuka juga sama pengalaman masing-masing. Jadi betul-betul kayak saya berpikir saya tidak akan mendapatkan pengalaman seperti ini di tempat lain. Kalau soal ini kan sebenarnya saya tidak tahu jurusan yang lain itu seperti apa dan bagaimana lingkungan yang ada di sekitarnya. Tapi mungkin yang membedakan itu ini dari kakak-kakak tingkat yang mengatakan sendiri bahwa di jurusan psikologi itu tidak ada perpelancoan. Sedangkan yang setahu saya di beberapa jurusan itu ada yang namanya perpelancoan. Bahkan di pengkaderan pun ada yang orang-orang bisanya main fisik. Sedangkan di psikologi itu tidak ada. Jadi mungkin itu yang paling membedakan psikologi dengan jurusan lain. Terus kamu itu ikut organisasi atau enggak semester ini? Sudah ikut beberapa organisasi Kak. Oke. Menurut kamu seberapa penting ikut organisasi atau kegiatan akademik di awal perkuliahan ini? Kalau untuk saya sendiri sih mungkin akan ada beberapa perbedaan pandangan untuk orang lain, tapi kalau untuk saya sendiri itu penting karena untuk survive di dunia psikologi tanpa relasi, apalagi dengan kakak-kakak yang lain itu kayaknya akan sulit. Dan dengan saya join beberapa kegiatan atau beberapa organisasi khususnya di psikologi itu sendiri lumayan membantu sih Kak, lumayan membantu dengan kayak terjalinnya relasi sama kakak-kakak. Jadi saya juga bisa bebas bertanya-tanya tentang pengalaman-pengalaman kakak-kakak yang lebih dulu di sini Kak. Penting sekali. Kenapa? Soalnya kan kalau kita ikut organisasi atau kegiatan-kegiatan seperti itu, kita jadi banyak mengenal orang lain, relasi kita semakin meningkat. Kemudian, nah dari situ lingkungan pertemanan kita itu tidak hanya kelas saja, tidak hanya teman angkatan saja, tapi kita juga bisa mengenal kakak tingkat yang mana dia memiliki pengalaman yang lebih banyak daripada kita. Jadi mungkin bahasa kasarnya itu kita bisa memanfaatkan memanfaatkan relasi kita seperti itu. Oke, boleh di-spill nggak sih organisasi atau kegiatan apa aja yang udah diikutin selama jadi maba psikologi? Kalau yang pertama itu dulu banget yang pas awal buka itu diklat jurnalistik. Terus sudah ikut training center juga, kegiatan dari Sai Sport, sempat ikut FSI, apa ya namanya, IST, Islam Study Training. Kemarin juga ikut PLT sama Psychocamp. Lumayan sih, lumayan banyak. Yang pertama itu ada diklat jurnalistik, baru ada TC juga, ada Psychocamp, PLT, ya baru beberapa seminar juga ada, mungkin itu. Terus manfaat dari itu tuh apa aja yang kamu rasain? Satu itu karena udah ada relasinya ya Kak, jadi kayak membantu juga di akademik. Misalnya kita kebingungan dengan satu mata kuliah atau ada mata kuliah yang membutuhkan orang lain seperti kayak statistika yang mencari responden kan, kita jadi tidak perlu bingung harus kirim kemana, terus kayak harus nanya kemana kalau ada kebingungan. Itu sih Kak. Oke.
tentang kebijakan kampus untuk mahasiswa baru? Kalau untuk kebijakan kampus terhadap siswa baru itu tergantung sih Kak. Kadang ada kebijakan yang mungkin kayak sesuai, tapi ada juga beberapa kebijakan yang mungkin justru mempersulit. Jadi sebenarnya fleksibel, tergantung kebijakan itu sendiri Kak. Kalau boleh tahu, kebijakan apa tuh yang menurut kamu bikin sulit? Mungkin kebijakan yang kayak kalau sakit harus ada surat sakitnya, karena menurut saya ada beberapa teman saya yang kayak dia benar-benar sakit tapi yang kayak tidak sempat untuk bikin surat sakit itu, tapi tetap dialfakan gitu Kak. Itu sih Kak kayaknya. Oke, kalau misalnya dari peraturan untuk maba yang memberi manfaat untuk kamu, itu apa? Kalau dari saya pribadi itu mungkin khususnya di UKT, yang mana Kak, kayak sekalipun Fakultas Psikologi terkenal dengan UKT-nya yang lumayan, tapi untuk orang-orangnya yang ibaratnya kurang mampu itu tetap difasilitasi dengan adanya KIP atau adanya ibaratnya ada tahap-tahapnya lah, kayak misalnya menyesuaikan dengan kemampuan mahasiswa itu sendiri. Yang pertama itu adalah yang paling saya suka itu adalah MOU. Kenapa? Soalnya kan MOU kita sudah dikasih aturan, bilang hari ini kita pakai baju ini, hari selanjutnya kita pakai baju ini. Jadi setiap malam tuh udah tersave di otak saya, kita harus besok pakai baju ini, jadi harus menyiapkan baju ini. Jadi kayak tidak perlu repot-repot lagi tuh nyiapin baju, cocokin jilbab, baju itu tidak perlu, soalnya sudah ditentukan kan. Jadi kayak enak aja. Berarti mau nih pakai MOU sampai semester akhir? Tidak dong. Kalau kamu punya kesempatan, kebijakan apa yang ingin kamu ubah atau tambahkan di kampus ini? Kalau untuk kebijakan yang bisa dirubah, mungkin kalau untuk saya pribadi sejauh ini cuman itu dulu yang terkait dengan absensi Kak. Kalau memang betul-betul kayak mahasiswa itu sakit dan ada bukti yang bisa dijelaskan meskipun bukan dengan surat dokter, itu mungkin sih Kak. Apa yang paling berubah dari dirimu sejak jadi maba di psikologi? Lebih mandiri, satu, karena dulu ibaratnya kayak tidak semandiri inilah. Terus lebih bisa bekerja di bawah tekanan pastinya, karena jujur di psikologi juga kita belajar di mana kita harus bisa menghadapi tekanan-tekanan yang ada. Mungkin itu sih Kak. Yang pertama itu lebih mandiri, soalnya kan ngekos itu sendiri, baru kayak semuanya dikerjain sendiri kan. Jadi karena kebetulan juga jauh dari keluarga, jadi cuma bisa mengharapkan diri sendiri. Kemudian pemikirannya lebih dewasa. Jadi kayak mungkin karena dari pengalaman saya ikut kegiatan-kegiatan dan juga dari lingkungan-lingkungan saya yang mendukung, jadi kayak ada beberapa pemikiran saya yang berubah tentang kehidupan seperti itu. Adakah skill atau kebiasaan baru yang kamu kembangkan selama semester ini? Mungkin kalau skill public speaking Kak, karena alhamdulillah di awal mahasiswa baru ini, di awal era saya sudah sempat dapat kesempatan untuk menjadi moderator di sebuah workshop, dan itu menurut saya bisa mengasah skill public speaking saya lebih baik lagi. Ada. Apa tuh? Yang pertama itu karena ikut DJ kan, di kelas jurnalistik kita diajar buat berita. Padahal sebelumnya tuh tidak ingat pas SMA ada lomba menulis berita kan, baru tiba-tiba ada loh namaku ikut disuruh teman kelas. Jadi kayak saya kan tidak pernah buat berita gitu kan, kaget. Jadi kayak buat beritanya kayak seadanya begitu, dan ternyata kalau diingat-ingat kayak tidak sesuai struktur yang baik dan benar, asik. Tapi pas belajar di DJ kita diajarkan begini dan begitu, udah bisa buat berita. Kemudian skill selanjutnya itu public speakingnya juga meningkat karena selalu bicara juga di depan umum. Ya mungkin itu. Apa momen tersulit yang kamu alami di semester pertama ini?
Kalau momen tersulitnya mungkin lebih ke bagaimana menyesuaikan diri saya sih Kak. Kayak kita harus terbiasa dengan segala hal yang berbeda lah dari masa sebelumnya. Paling itu sih Kak, kerja tugas yang apalagi tugasnya yang susah kan. Jadi kayak mungkin itu momen yang paling sulit. Momen apa yang paling membahagiakan selama jadi mahasiswa psikologi? Momen yang paling membahagiakan itu di saat kayak saya bisa menjalin relasi dengan baik, terus dikasih kesempatan untuk ibaratnya memperlihatkan lah apa yang saya mampu di Fakultas Psikologi ini sendiri, baik itu di kelas maupun di luar, di kegiatan-kegiatan yang lain gitu sih Kak. Ketemu dengan Forest. Mungkin kalau teman-teman lihat video ini, teman-teman Forest saya lihat video ini, jangan terharu ya. Malu, aduh malunya, boleh di-cut. Ya pokoknya ketemu dengan Forest. Forest itu apa? Seperti yang saya bilang sebelumnya, saya dari kelas F dan kami menamai kelas F itu sebagai kelas Forest. Dan kenapa saya juga menyebut di awal pertanyaan itu satu kata untuk semester pertama itu adalah kata asik dan seru, itu juga karena teman-teman Forest. Jadi sekarang kan udah akhir semester 1, berarti tahun ajaran udah setengah lagi nih. Kamu ada tips gak sih buat calon mahasiswa psikologi 2025? Apa yang akan kamu katakan buat mereka? Untuk calon mahasiswa baru 2025, yang paling pertama itu jangan malu bertanya, karena itu paling penting sih di sini. Karena kalau kita jalan tanpa arah itu bakalan pusing banget. Jadi kita pokoknya jangan pernah malu untuk bertanya ke siapapun itu, baik itu cutting atau ke sesama mahasiswa baru nanti. Terus jalin relasi sebanyak-banyaknya. Kamu sebagai mahasiswa baru, kamu harus bisa punya relasi lah di psikologi ini. Jalani saja, bakalan berlalu. Itu. Apa yang kamu harapkan kamu tahu sebelum kamu masuk ke jurusan psikologi? Yang saya harapkan dan saya tahu untuk masuk di psikologi itu, dimana saya harap saya bisa menjadi pribadi yang ibaratnya bisa memahami diri saya sendiri khususnya pertama, dan bisa memahami lingkungan sekitar saya. Itu sih Kak. Gimana gambaran semester berikutnya menurut kamu? Dari wawancara dengan cutting, asik wawancara enggak tuh? Dari bincang-bincang dengan cutting yang sudah menjalani semester 3 itu katanya lebih sulit ya. Jadi kayak di gambaranku juga itu mungkin akan lebih sulit, apalagi kurikulum 2024 itu berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Ini soalnya kami itu kurikulum baru, dan mungkin apalagi di semester 1 kita itu dipadatkan. Jadi mungkin semester 3 juga akan lebih ataupun bisa jadi kurang karena kan semester 1 sudah dipadatkan. Mungkin seperti itu. Wow, kalau untuk gambaran semester berikutnya pasti tidak. Kalau kita sudah bilang semester awal itu sulit, pasti semester selanjutnya akan lebih sulit. Kayak bak permainan, kayak kalau level 1 saja sudah menantang, apalagi level selanjutnya. Oke, apa rencana atau target yang ingin kamu capai ke depannya di kampus? Kalau target sih mungkin lebih ke bagaimana saya bisa manajemen waktu ke depannya Kak, untuk survive di semester-semester selanjutnya. Karena saya sadar bahwa di semester 1 ini saya sudah terlalu banyak explore, dan kadang sadar bahwa kayak manajemen waktu saya masih kurang, masih kadang berantakan, dan saya harap saya bisa merubah itu ke depannya nanti Kak. Harapan saya itu, saya pertama mau masuk lembaga atau organisasi-organisasi yang ada. Saya usahakan untuk itu. Kedua, saya mau jadi siswa berprestasi. Mau jadi siswa berprestasi yang kayak punya banyak sertifikat, asik. Mau itu. Kalau kuliah adalah sebuah film, semester pertama ini genrenya apa? Wow, kalau ditanya genrenya apa, mungkin misteri ya Kak, tidak tertebak. Genrenya itu ada drama, komedi, kemudian trailer dikit.
satu pesan untuk diri sendiri atau teman-teman maba di luar sana. Untuk diri sendiri dan teman-teman maba yang sekarang, jangan menyerah guys, kita sudah setengah jalan. Jadikan saja semua ini pembelajaran dan yakin kalau apa yang sudah kita perjuangkan pasti akan ada hasilnya. Dan satu, mari kita selesaikan apa yang telah kita mulai. Satu pesan itu, mungkin hidup ini sulit, tapi ada yang lebih sulit. Apa tuh? Masa depan yang tidak pasti. Aduh, malu. Jadi sebisa mungkin perbanyak relasi, ikut lembaga-lembaga, organisasi ataupun seminar-seminar untuk meningkatkan skill. Dan jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, karena saya juga banyak mencoba hal baru dan itu benar-benar memberikan keuntungan bagi saya. Jadi ya itu, tetap semangat, jangan menyerah, asik.